Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin si fulan di fulan telah mencuri, besok potong tangannya di Masjid Istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Ini. Masalahnya mereka masuk penjara, penjaranya enak, pakai AC, makannya enak, gitu kan, bisa keluar dengan surat izin, ya bagaimana? Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekalian, ya. Ya seperti di Saudi diterapkan hukum, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan, kalau ada pencuri malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam, si fulan disebutkan namanya dari negara mana, telah mencuri di toko ini, diceritakan kronologis pencuriannya. Besok akan dia kena ayat tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya, habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi, di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini, ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong, ada tim medis yang mengurusnya, dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan kanan ditaruh, lalu dipotong telapak tangannya. Ya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri, dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong, mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong, maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara Timur Tengah, mungkin termasuk di sini di Saudi jelas, mobilnya orang mewah-mewah pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh. Ya, sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin, mobil ada orangnya di atas, orang lewat naik motor dipatahin spionnya orang. Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin si fulan di fulan telah mencuri, besok potong tangannya di Masjid Istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Ini. Masalahnya mereka masuk penjara, penjaranya enak, pakai AC, makannya enak, gitu kan, bisa keluar dengan surat izin, ya bagaimana? Nggak kapok lah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i di sini. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu ayat 38. Saksi bahasan kita ayat 39-nya masih berlanjut. Ayat 39 kata Allah, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu digarisbawahi satu hal teman-teman, dalam hukum Islam beda hukuman bagi orang yang kepergok melakukan satu perbuatan dengan orang yang tidak kepergok. Kalau ada orang kepergok mencuri, kepergok berzina, ketangkap basah, maka ini dieksekusi, harus dipotong tangannya walaupun dia taubat. Jadi misal dia kepergok lagi mencuri, masuk di penjara, lagi diproses di penjara, dia dapat ceramah, dia dengar ceramah, dia taubat, tetap dipotong tangannya karena dia kepergok tadinya. Tapi kalau tidak kepergok, misal ada orang pernah mencuri di antara seseorang di luar sana mungkin pernah mencuri, insya Allah di sini tidak ada. Kalau orang pernah mencuri di luar sana, kemudian dia sekarang tahu hukumnya, oh nggak boleh nih, haram dalam Islam. Bagaimana caranya? Nggak usah pergi mengaku ke ustadz saya pernah mencuri ustadz. Ya, seperti agama Katolik bisa mengaku dosa, dipercikin air langsung bersih dosanya, enggak. Jadi antara antum sama Allah, jangan dibuka-buka. Kalau mau tanya hukum bisa, misalnya bilang, apa hukumnya orang pernah mencuri? Bagaimana cara taubatnya? Secara umum, tidak usah bilang saya pernah mencuri. Nggak ada pengakuan dosa dalam Islam. Antara antum sama Allah. Pernah berzina, antara antum sama Allah tutup, jangan dibuka. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Misalnya tadi malam dia berzina, Allah tutup sampai subuh nggak ada yang tahu. Besok pagi masuk kantor dia cerita sendiri sama temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutupin malah dia buka sendiri aibnya.